Surahman. Perkenalkan, nama saya Karin Setiani. Perkenalkan, nama saya Fitriana Novia. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perpajakan. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunanya tidak membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasil tidak kena pajak. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak dari perspektif umum. Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbullah kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah dana tertentu kepada negara. Berdasarkan undang-undang, artinya pajak diatur dalam undang-undang negara yang ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Fungsi. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Fungsi stabilisasi. Fungsi dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dari keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintahan menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak barang ekspor. Fungsi stabilitas. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak negara. Pajak negara merupakan pajak dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yaitu DJP. Berdasarkan pajak objektif adalah pajak yang mengambilnya berdasarkan objeknya. Pajak subjektif adalah pajak yang mengambilnya berdasarkan subjeknya, contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Demikian ulasan mengenai pengertian pajak dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Kita semua sebagai warga negara harus taat dan membayar pajak.